Halo, perkenalkan nama saya Romario Emanuel Romangan, NIM 2174201007 dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan pengenalan komputer tentang aplikasi komputer terbaru di bidang-bidang edukasi, hukum, pemerintah, kesehatan, bisnis, dan entertainment. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dampak komputer dalam pembelajaran. Namun bersamaan dengan itu, pemakaian komputer ini juga menyimpan dampak positif maupun dampak yang negatif. Di sektor pendidikan dan pembelajaran, dengan hadirnya komputer di meja belajar anak dapat menjadikan minat belajar anak menurun jika anak ini tidak ada kontrol atau dibiarkan saja. Anak bisa menggunakan program komputer yang justru tidak mendidik, bahkan membuat anak malas dan kecanduan sehingga enggan untuk belajar. Sebaliknya, komputer juga dapat memberikan rangsangan positif dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Tentunya dituntut peran guru dan orang tua dalam mengontrol anak menggunakan komputer. Tapi tidak hanya kontrol dari guru dan orang tua saja yang dapat menjadikan anak memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dibutuhkan pula pengembangan program-program komputer yang telah didesain khusus untuk dapat digunakan dalam pembelajaran dengan perbantuan komputer. Penggunaan komputer yang telah didesain khusus untuk dapat digunakan dalam pembelajaran dengan perbantuan komputer. Tapi komputer dapat juga menjadikan pendidik seperti robot dan sangat mekanis, serta menjadikan siswa seperti makhluk asing yang kurang memiliki skill sosial. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang menjadi manusia mekanis karena teknologi komputer dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. 1. Komputer cenderung mengisolasi pembelajaran melalui perantara mesin, dalam kurung komputer, video, TV, disket, dan sebagainya. Dapat memudahkan pengetahuan kognitif bagi peserta didik. Akan tetapi pembelajaran melalui mesin ternyata mengisolasi peserta didik atau pendidik secara sosial karena seseorang hanya berinteraksi dengan mesin yang jelas-jelas mesin tidak memiliki perasaan. Kebanyakan berinteraksi atau menggunakan perantara mesin menyebabkan menurunnya social skill yang dimiliki seseorang. 2. Komputer cenderung membuat orang pasif secara fisik, menyusun program pembelajaran bersifat verbal, linear, rasionalistis, dan hanya merupakan kerja otak. Dengan tidak mengajak orang terlibat secara fisik, pembelajaran berbasis komputer hanya memanfaatkan sebagian dari kecerdasan manusia. 3. Komputer hanya cocok dengan satu gaya belajar. Pembelajaran dengan berbantuan komputer ini hanya cocok untuk satu gaya belajar saja, karena memang pembelajaran dengan bantuan komputer merupakan pembelajaran yang pembuatannya di program. 4. Komputer cenderung berdasarkan media dan bukan berdasar pengalaman. Pembelajaran dengan berbantuan komputer biasanya diprogram tidak berdasar pada penelitian atau pengalaman lapangan, karena pembelajaran dengan bantuan komputer dirancang untuk kebutuhan media dan market. Cara pemanfaatan komputer secara efektif. Ada beberapa cara untuk memanfaatkan komputer sebagai pembelajaran efektif. Komputer dapat memberi hasil yang maksimal jika didesain dengan menciptakan lingkungan belajar yang dirancang dengan 1. Kolaboratif. 2. Bermain sambil belajar. 3. Menyediakan banyak pilihan. 4.
Pembuatan program pembelajaran harus berdasarkan hasil pengalaman yang nyata atau berdasarkan hasil penelitian. Bab 2 pembahasan. Bidang edukasi. A. Rumah belajar. Aplikasi belajar secara daring sebagai pendamping pembelajaran satu ini merupakan aplikasi ruang belajar yang dikembangkan oleh Kemendikbud. Tentu saja hadirnya aplikasi belajar online ini ditujukan sebagai dukungan alternatif belajar selama di rumah. B. Brainly Indonesia. Brainly Indonesia adalah aplikasi yang cukup banyak diunduh. Ada sekitar 10 juta lebih. Aplikasi ini salah satu yang dapat diakses secara gratis di Android maupun iOS. Bahkan di web pun juga bisa diakses. Ada banyak pilihan mata pelajaran, setidaknya 2,5 kategori mata pelajaran yang diperuntukkan untuk jenjang SD hingga SMA atau SMK. Aplikasi ini bisa dibilang komunikatif. Jadi buat Anda yang ingin menanyakan juga bisa menanyakan aplikasi ini. Buat pengguna aplikasi Brainly Indonesia yang menjawab pertanyaan akan mendapatkan poin. C. Xenius aplikasi. Xenius menawarkan metode belajar yang berbeda. Jika pada umumnya belajar secara mandiri di rumah, nah di Xenius bisa belajar bareng atau bersama-sama. Jenjang pembelajaran dari SD, SMP, SMA maupun dan SMK. Buat Anda yang khawatir apakah materi disampaikan sudah sesuai dengan kurikulum dan KTSP, jawabannya ya. Tidak hanya sebagai tempat belajar selama COVID-19 di rumah, ternyata di sini Anda juga bisa mengakses materi belajar untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Bidang hukum. A. Lawable. Startup ini menawarkan produk dan layanan berupa pusat data, peraturan hukum atau produk hukum di Indonesia. B. Legalku. Startup ini menyediakan jasa legal secara online yang membantu para pengusaha untuk memulai usaha baik di lingkup mikro, kecil, hingga menengah di wilayah Indonesia. C. Private ID. Startup ini memiliki otoritas untuk menerima pendaftaran, memverifikasi, serta menerbitkan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik. Bidang kerja. A. Voice Map. HK dapat digunakan untuk mengetahui lokasi, layanan transportasi terdekat, atau bangunan penting. B. Pico Bar. Menghindari penyebaran hoax COVID-19, berisi informasi seputar data ODP dan PDP. C. The Noise App. Aplikasi baru ini mengatur tingkat kebisingan sekitar di lingkungan Anda berada dan memperingatkan Anda jika suara dari sekitar Anda cukup keras untuk menyebabkan gangguan pendengaran. Yang kesehatan. A. Halodoc. Halodoc yang menyediakan layanan kesehatan didukung dengan apotek antar sebagai layanan pengantar obat dari apotek resmi dan laboratorium untuk memesan tes laboratorium resmi. B. Medical. Medical menawarkan layanan kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, fisioterapis yang dapat diminta untuk datang ke rumah dan dipesan melalui aplikasi. C. eHealth. Aplikasi eHealth berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif. Bidang bisnis. Microsoft Planner. Dengan menggunakan Microsoft Planner, kamu jadi lebih mudah dalam bekerja hingga memantau setiap kemajuan tugas, merencanakan tugas secara visual. B. Google Businessku. Mau bisnis kamu bisa berada di page Google. Caranya mudah banget. Kamu bisa daftarkan usaha kamu ke Google Businessku. Dengan begitu bisnis kamu dapat lebih mudah dicari oleh pelanggan. C. WhatsApp Business.
Salah satu aplikasi bisnis yang enggak boleh kamu lupakan dan sangat penting adalah WhatsApp Business. WhatsApp for Business ini merupakan aplikasi penting untuk menjalankan komunikasi dengan pelanggan kamu. Sekian presentasi pengenalan komputer dari saya. Jangan lupa bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Hukum. Terima kasih.